Memasuki libur akhir tahun, lalu lintas kawasan Karawang, Jawa Barat masih terpantau lengang. Kendaraan masih didominasi kendaraan logistik dari kawasan industri. Kendaraan begitu leluasa saat melintasi jalur Cikampek. Lalu lintas masih normal meski sudah memasuki masa libur akhir tahun. Hingga masa libur akhir tahun dipastikan operasi lilin akan terus dilakukan di sepanjang jalur Cikampek. Sementara itu pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, calon penumpang yang akan bepergian menuju sejumlah daerah mengantri di area pemeriksaan validasi dan check-in counter di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Petugas gabungan bersiaga mengatur penumpang agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, calon penumpang domestik mengantri panjang di area pemeriksaan dokumen validasi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Calon penumpang wajib menyertakan surat dokumen kesehatan hasil rapid antigen yang berstatus non-reaktif dengan masa berlaku 3 hari kepada petugas validasi untuk bisa melanjutkan perjalanan. Untuk menghindari antrian panjang di bandara, banyak calon penumpang yang menjalani tes rapid antigen di luar bandara karena takut berkerumun di area validasi. Tadi sih jam 6, tapi ke Suwarna Bismarck dulu untuk tes antigen di sana. Terus kesini baru sekitar 15 menit yang lalu sih. Oke. Yang lama antri di sananya. Ya? Yang lama antri tes antigennya di Suwarna. Oke. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengimbau kepada para calon penumpang diharapkan agar bisa menjaga protokol kesehatan saat di bandara seperti menjaga jarak guna memutus penyebaran COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Has Nugara, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membuka pos pelayanan tes rapid antigen gratis di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pengadaan tes gratis ini diperuntukkan bagi calon penumpang kereta api jarak jauh. Ratusan calon penumpang kereta api mengikuti rapid test antigen gratis yang disediakan oleh Polda Metro Jaya di pos pelayanan operasi lilin kemanusiaan Stasiun Pasar Senen. Sudah 250 orang telah mengikuti rapid test antigen gratis di Stasiun Pasar Senen. Pihak kepolisian sudah melaksanakan operasi lilin pengamanan Natal dan Tahun Baru. Bapak Kapolda juga memerintahkan supaya disertai dengan operasi kemanusiaan. Bentuknya berupa pemberian layanan swab gratis kepada masyarakat yang akan menggunakan layanan kereta api, jasa kereta api untuk pergi ke daerahnya masing-masing. Kami sampaikan bahwasanya untuk masyarakat yang sudah melaksanakan rapid test ataupun swab antigen ini, untuk dari pagi sampai dengan sekarang ini sudah sekitar 350 orang. Ya, karena ini kita prioritaskan untuk masyarakat yang akan menggunakan kereta api, tentunya persyaratannya adalah yang bersangkutan sudah mempunyai tiket atau bukti pemesanan tiket dan juga menunjukkan KTP kepada petugas registrasi yang sudah kita sediakan. Pos pelayanan rapid test antigen gratis ini akan dibuka hingga tanggal 4 Januari 2021 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang transportasi umum di sepanjang libur Natal dan Tahun Baru 2021. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Arif Bawono, Dipo Muharom, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, ratusan pemudik yang masuk ke dalam rest area di ruas tol Jakarta Cikampek dan Subang menjalani tes swab antigen bersama tim medis dan Satlantas Polda Metro Jaya. Layanan tes antigen diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Operasi Lilin Jaya 2020 di sejumlah rest area di tol Jakarta Cikampek, Rabu siang mulai dilangsungkan dengan melibatkan puluhan tim medis bersama personel Satlantas Polri. Sejumlah pengendara yang masuk rest area kilometer 19 mengikuti drive-thru swab antigen dan pemeriksaan diri secara gratis. Dengan menggunakan APD lengkap, tim medis mengambil sampel penumpang dan pengendara yang berada di dalam rest area. Sejumlah pengendara mengaku senang dengan adanya layanan swab antigen yang diberikan secara gratis. Saya sangat terima kasih Mas, karena tidak membayar. Karena saya memang mau perlu ke luar kota. Bapak mau dari mana ke mana, Pak? Saya dari Jakarta Selatan mau ke Tasik. Dan masyarakat saya lihat kesadarannya sangat tinggi untuk memeriksa kesehatannya.
karena dia berpikir untuk kesehatannya dia dan keluarganya. Saya pikir ini sangat bagus, ini bagian dari kesadaran masyarakat, kebersamaan semuanya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tidak hanya di kilometer 19 Bekasi, pemeriksaan terhadap pengendara yang berada di rest area 57 Karawang juga mengikuti tes yang disediakan oleh petugas medis dan Satlantas. Selain mendatangi lokasi pemeriksaan tes, pengendara juga dapat diperiksa hanya dengan tetap berada di dalam mobil. Selain di ruas tol Jakarta Cikampek, pemeriksaan swab tes antigen terhadap pengendara juga dilakukan di rest area kilometer 102 Subang, Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap pengendara yang berada di rest area ini dilakukan secara random check, melibatkan tim medis, personel TNI, dan Polri. Ditargetkan dalam satu hari, sebanyak 100 pemudik dapat mengikuti tes yang disediakan di rest area 102 Tol Cipali Subang, Jawa Barat. Pemeriksaan swab tes antigen terhadap pengendara yang hendak bepergian keluar kota untuk menikmati libur Natal dan Tahun Baru ini diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19 yang kini masih terjadi di Indonesia. Dari Bekasi, Karawang, dan Subang, Jawa Barat, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 61 orang penghuni dan 5 pegawai Panti Sosial Budi Mulia 2 Cengkareng, Jakarta Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk memutus penyebaran virus, pihak panti menghentikan sementara seluruh aktivitas. Sebanyak 61 penghuni Panti Sosial Tresna Warda Budi Mulia 2 Cengkareng, Jakarta Barat dan 5 pekerja dievakuasi tim medis ke RSKD Durensawit, Jakarta Timur setelah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan menggunakan bus sekolah, satu persatu penghuni panti sosial ini dibawa berikut 5 pegawainya. Meski dinyatakan positif, namun ke-61 penghuni yang dibawa hanya akan dirawat biasa oleh tim medis rumah sakit. Sebelumnya pihak Panti Sosial Tresna Warda Budi Mulia 2 Cengkareng, Jakarta Barat memeriksa 384 penghuni dan 66 penghuni termasuk 5 pekerjanya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Pihak Panti Sosial kini telah menghentikan seluruh aktivitas panti agar tidak menimbulkan klaster baru di lingkungan panti asuhan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Berbagai program digelar dalam rangka meningkatkan optimisme menghadapi masa sulit pandemi COVID-19. Dan salah satunya dengan lomba memasak. Selain mampu memberi ide kreasi bisnis kuliner, lomba ini pun berhadiah mobil dan motor anti COVID-19. Untuk membangkitkan semangat masyarakat di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19, PT Sasa Inti melalui Sasa Tepung Bumbu membuat program Gebiar New Normal Sasa dengan memberikan sebanyak 100.000 satu hadiah langsung grand prize berupa mobil dan motor anti COVID-19 dan hadiah lainnya untuk menghadapi new normal. Sebelumnya penjurian program Gebiar New Normal telah dilaksanakan sejak November lalu dan kini saatnya Sasa Tepung Bumbu mengumumkan para pemenang grand prize hadiah utama mobil dan motor. Masyarakat sendiri sangat antusias mengikuti program Gebiar New Normal Sasa Tepung Bumbu ini karena selain mereka juga bisa menyalurkan hobi memasak menggunakan produk Sasa Tepung Bumbu, mereka juga bisa mendapatkan hadiah langsung dan berkesempatan mendapatkan grand prize mobil dan motor anti COVID. Program Gebiar New Normal Sasa Tepung Bumbu disambut antusias oleh para peserta, terlebih bagi para pemenang grand prize. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Sasa, semoga selalu sukses, maju terus, dan saya mengucapkan terima kasih Sasa Tepung Bumbu. Alhamdulillah senang banget dapat hadiah undian 1 unit motor dari Sasa Tepung Bumbu. Terima kasih Sasa Tepung Bumbu. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya, sangat senang, alhamdulillah. Terima kasih Sasa Tepung Bumbu. Sebagai bentuk komitmen membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19, Sasa Tepung Bumbu akan terus menghadirkan program menarik lainnya bagi pengguna setia Sasa. Terima kasih Sasa Tepung Bumbu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.